Salam damai sejahtera pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Baik pagi ataupun petang ataupun malam, dimanapun Anda berada. Saya Dr. Sivan Senliao menyapa Anda dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda masih bersama dengan kami Radio Berita Klasik gelombang 828, atau Anda bisa dengarkan juga dari internet, dari website Grafe ya, www.grafe-ministry.org. Ingat, .org ujungnya, bukan .com. Dan Radio Berita Klasik senantiasa menyerukan berita paling klasik. Berita paling klasik itu apa, saudara yang kasih Tuhan? Berita tentang kebenaran ilahi tentunya. Itu adalah berita yang sudah dari dahulu kala. Dan kita berada dalam seri Mutiara Kebenaran. Dalam seri Mutiara Kebenaran, kita sudah sampai ke dalam kitab Ulangan, saudara yang kasih Tuhan. Sorry, bukan Ulangan, Bilangan ya. Kita sudah sampai kepada kitab Bilangan. Jadi jangan cepat-cepat kita mau ke Ulangan dulu, Bilangan belum selesai. Di sesi yang lalu kita sudah melihat Bilangan pasal 28 dan 29. Jadi kita hari ini masuk ke dalam Bilangan pasal yang ke-30. Kalau Anda punya Alkitab, kita buka bersama dalam Bilangan pasalnya yang ke-30. Kita bersiap untuk mempelajari firman Tuhan, karena itulah tujuan dari acara Mutiara Kebenaran. Di RBK ini ada banyak jenis acara. Mungkin bagi Anda yang suka sapa menyapa, kita ada acara sapa menyapa di pagi hari dan di sore hari. Ada yang Anda suka mendengar musik klasik, kita ada musik klasik. Ada yang suka mendengarkan musik-musik rohani yang tidak duniawi sama sekali. Kata-katanya tidak duniawi, jenis musiknya tidak duniawi. Itu juga memenuhi acara kita dimanapun. Anda suka tanya jawab, kita punya acara ya. Acara yang saya pegang sendiri yaitu Bible Answers. Anda bebas bertanya, saya akan menjawab sesuai dengan Alkitab. Ada juga, tapi dalam acara Mutiara Kebenaran ini saya akan mengajak Anda, membimbing Anda untuk bersama-sama membuka satu perikop firman Tuhan secara sistematis dari Kejadian sampai Maleaki. Kita bahas satu pasal demi satu pasal. Kita tidak interaktif dalam Mutiara Kebenaran, tapi satu arah. Tapi Anda bebas untuk mengecek, Anda bebas untuk membuka. Dan kalau Anda punya pertanyaan, Anda bebas untuk bertanya dalam acara Bible Answers, ataupun Anda datang langsung ke RBK atau menelpon kami secara langsung. Baik, Bilangan pasalnya yang ke-30. Tidak terasa kita sudah memasuki pasal ke-30, sudah kepala 3 di sini. Jadi Bilangan totalnya itu 36. Kita sudah di bagian-bagian akhir dari Bilangan. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Kalau Anda tidak sedang menyetir, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, Tuhan, kami akan mempelajari Bilangan pasal 30, tapi kami tidak mau melakukan itu tanpa terlebih dahulu berdoa kepada Engkau dan mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Dan lebih daripada itu, kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan Roh-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, untuk menyingkapkan kepada kami hal-hal yang ajaib di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang bimbing agar pembelajaran kami hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat setiap orang yang percaya, kami berdoa. Amin. Oke, Bilangan pasalnya yang ke-30 ini mengenai nazar, saudara yang kasih Tuhan. Ini mengenai nazar, dan sebenarnya nazar itu sudah pernah dibahas. Bagi Anda yang sudah mengikuti Mutiara Kebenaran ini dari beberapa waktu yang lalu, di kitab Imamat ada menyinggung masalah nazar, dan baru-baru ini dalam Bilangan pasal yang ke-6 kita juga berbicara mengenai nazar. Nah, orang yang mengucapkan nazar itu sering disebut sebagai seorang nazir. Dan nazar ini sebenarnya adalah semacam suatu janji di hadapan Tuhan, suatu sumpah gitu ya, suatu janji atau suatu sumpah di hadapan Tuhan yang harus ditepati ya. Semua janji harus ditepati, tetapi nazar cukup spesial karena Tuhan menyuruh orang yang bernazar jangan memotong rambutnya sebelum nazarnya itu digenapi. Nah, ini rambutnya itu sebagai pengingat, saya belum menyelesaikan nazar saya. Nah, banyak orang hari ini salah konsep, dia pikir rambut panjang itu bagus. Padahal dalam Alkitab, bagi laki-laki ya, padahal dalam Alkitab jelas sekali dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, 1 Korintus 11 ayat yang ke-14 dikatakan adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, begitu. Kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Dan itu adalah tujuan dari hukum tentang seorang nazir. Seorang nazir adalah sekali lagi seorang yang
membuat satu nazar. Jadi rambutnya dibiarkan panjang sebelum dia menyelesaikan nazarnya itu. Misalnya dia berjanji, saya akan uh, melakukan ini bagi Tuhan, ya. Saya ingin akan mempersembahkan misalnya sekian sekian, ya, mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, dan sebelum dia menyelesaikan itu rambutnya dibiarkan panjang, tidak dipotong. Ini untuk mengingatkan, hei, kamu belum membayar janjimu, dan mestinya semakin itu panjang, semakin itu menjadi sesuatu yang merupakan kehinaan bagi dia. Mestinya dia ingin cepat-cepat menyelesaikan janjinya itu kepada Tuhan. Itu maksud dari hukum nazar itu, kalau Anda ingat di Bilangan pasal yang ke-6. Nah, memang ada orang yang dikatakan nazir seumur hidup. Jadi misalnya Samson, ya, seorang nazir seumur hidup, rambutnya tidak pernah dipotong. Nah, ini adalah kasus yang memang agak spesial. Jadi orang ini sedemikian berdedikasi bagi Tuhan sehingga dia tidak apa-apa untuk menanggung kehinaan seumur hidupnya. Jadi sekali lagi Alkitab mengajarkan bahwa rambut panjang bagi laki-laki adalah kehinaan, saudara Tuhan, kehinaan. Nah, tetapi ada orang yang rela menanggung kehinaan itu seumur hidupnya demi Tuhan, gitu. Nah, satu hal yang sangat menarik sekali adalah seperti kita bahas juga di Bilangan pasal 6, di dalam Alkitab kita tidak dipaksa oleh Tuhan untuk melakukan suatu nazar atau untuk mengucapkan suatu nazar. Tidak ada perintah bagi kita untuk bernazar. Hanya Tuhan memberikan provision atau memberikan aturan, kalau ada yang bernazar maka begini. Tapi tidak ada suatu keharusan sebenarnya. Ini adalah sukarela, saudara. Nah, masuk ke Bilangan pasal 30, fokusnya ini adalah nazar bagi kaum perempuan, saudara Tuhan. Nah, kita sudah pernah melihat bagaimana kaum perempuan di pasal-pasal sebelumnya diberikan hak untuk menerima warisan tanah kalau misalnya dia tidak punya saudara laki-laki, ya. Ayahnya hanya punya anak perempuan, maka mereka bisa mewarisi tanah. Nah, demikian juga di Bilangan pasal 30, kita melihat ada satu aspek lagi tentang perempuan. Jadi perempuan bukanlah gender yang dikucilkan dalam Alkitab, ya. Cukup banyak hal yang diajarkan Alkitab mengenai wanita di sini, dan ternyata seorang wanita juga bisa mengucapkan nazar. Jadi yang bisa untuk mengucapkan janji kepada Tuhan bukan hanya laki-laki, saudara. Perempuan pun berhak. Nah, tetapi ada satu hal yang harus diingat, bahwa baik perempuan maupun laki-laki yang mengucapkan nazar kepada Tuhan itu harus menepatinya. Nah, coba kita baca dulu dalam Bilangan pasalnya yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bilangan pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-5. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan, apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Oke. Jadi pertama, penekanannya di ayat yang kedua adalah seseorang bernazar, dia harus berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Oh, saudara, ini adalah prinsip yang sangat sederhana tapi sangat penting. Ingat, sekali lagi, Tuhan tidak memaksa Anda untuk berjanji apa-apa kepadanya. Tetapi kalau Anda berjanji, maka baiklah Anda menepatinya. Coba kita buka dalam Pengkhotbah, saudara Tuhan. Pengkhotbah memberikan suatu nasihat yang sangat indah. Pasalnya yang kelima, Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang keempat dan yang kelima. Pengkhotbah 5 ayat 4, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Ya, mungkin Anda ingin berjanji sama Tuhan, tapi lebih baik tidak berjanji kalau tidak mau menepati. Kalau Anda berjanji, maka menepati. Nah, Tuhan tentu senang orang yang mau menjanjikan sesuatu kepadanya. Saya berjanji Tuhan akan berbuat begini-begini, tapi tepatilah. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah engkau berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ada suatu ancaman di sini bahwa melanggar janji kepada Tuhan membawa konsekuensi, ya, membawa konsekuensi. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau kita kembali ke Bilangan pasal 30, penekanannya adalah apapun yang sudah kamu janjikan, ya perbuatlah. Nah,
Nah, ada orang Kristen yang salah menafsirkan sebagian ayat. Mereka tidak mau berjanji apa-apa atau tidak mau bersumpah apa-apa begitu. Nah, ini kemungkinan besar dikarenakan misalnya dalam Matius pasal 5 ada banyak orang salah menafsir Matius pasal 5 ayat yang ke-34 dan seterusnya sampai ayat 37. Matius 5 ayat 34 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Gitu. Ya, jadi ada orang yang mengambil ayat ini berkata, orang Kristen tidak boleh berjanji atau bersumpah. Bahkan ada kelompok Kristen tertentu yang bahkan di pengadilan pun tidak mau angkat sumpah. Nah, ini agak repot, saudara kasih Tuhan. Karena di pengadilan, misalnya Anda dipanggil sebagai saksi, Anda harus angkat sumpah. Atau Anda mau menjabat satu jabatan publik, misalnya presiden atau gubernur. Ya. Saya merekam ini belum lama terjadi pemilihan ini kepala daerah ini ya, Jakarta. Ada pemilihan gubernur, dan kalau siapapun yang terpilih dia harus angkat sumpah bahwa dia akan melakukan yang terbaik ya. Banyak institusi yang menuntut orang yang ingin masuk dalamnya angkat sumpah. Nah, ada orang Kristen tertentu yang karena ayat di dalam Matius di sini akhirnya berkata, wah ini kami tidak bisa bersumpah ya. Tapi sebenarnya begini, pengajaran dalam Matius pasal 5 bukan bahwa kita tidak boleh bersumpah atau berjanji. Tetapi bahwa mestinya kata-kata kita itu semuanya kita anggap serius ya. Tidak perlu saya bersumpah baru itu dianggap benar gitu. Mestinya orang Kristen dikenal dengan dia mengatakan sesuatu hal saja itu sudah pasti dia pegang gitu. Tidak perlu mesti sumpah. Ada bahaya orang yang terlalu banyak sumpah adalah dia hanya bisa dipercaya kalau dia sedang bersumpah gitu. Kalau dia nggak bersumpah, oh tadi kan saya nggak sumpah gitu, atau saya nggak janji. Nah, saya masih ingat waktu dulu anak-anak kadang-kadang kita seperti itu. Di antara anak-anak kan kita sedang main, janji ya, oh janji ya, kalau janji harus tepati katanya. Terus seringkali dia ngomong sesuatu terus dia langgar, oh saya kan nggak janji ya. Jadi seolah-olah lama kelamaan kalau janji atau sumpah harus tepati. Kalau yang nggak dijanjikan cuman sekedar ngomong biasa itu nggak harus tepat. Nah, ini Tuhan tidak ingin orang Kristen seperti itu. Tuhan ingin orang Kristen kalau ya ya, kalau tidak tidak. Nggak harus ditantang orang, janji ya atau sumpah ya gitu. Nggak harus, mestinya dia ngomong saja sudah iya. Oleh karena itu hati-hati sebelum Anda bicara, saudara Tuhan. Hati-hati sebelum Anda bicara. Nah, kita melihat bahwa sumpah itu sendiri dengan sendirinya tidak salah ya. Tapi kita jangan bersumpah atas apa yang tidak bisa kita kontrol. Makanya jangan sumpah demi apa itu yang Tuhan ingin ajarkan. Karena Tuhan sendiri dalam Alkitab banyak berjanji, Tuhan banyak bersumpah juga ya. Jadi sumpah atau janji itu dengan sendirinya tidak salah. Tetapi baiklah kita membuat satu reputasi sedemikian rupa bahwa saya orang yang bisa dipercaya. Kalau saya bilang ya, ya iya. Kalau saya bilang tidak, ya tidak. Itu pengajaran firman Tuhan. Tapi apakah kita perlu berjanji di hadapan Tuhan? Ya, kalau memang itu keluar dari hati kita dan kita memang akan menepatinya, silakan. Berjanjilah bagi Tuhan, bernazarlah bagi Tuhan. Itu adalah hal yang sangat-sangat indah. Nah, di dalam Mazmur ada banyak orang atau banyak Mazmur yang indah di mana ada janji atau ada nazar kepada Tuhan. Contohnya dalam Mazmur 56 ayat 13. Mazmur 56 ayat 13. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu ya. Jadi ini adalah banyak-banyak contoh. Masih dalam Mazmur pasal 61, Mazmur 61 ayat 9. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Ini adalah hal yang indah di mana orang yang berjanji sesuatu kepada Tuhan, dia menepatinya. Nah, saya masih teringat akan suatu cerita lucu yang saya pernah dengar ya, suatu ilustrasi bahwa orang yang tidak setia dan tidak mau menepati janji sama Tuhan. Alkisah ada seorang juragan kebun ini cukup kaya sudah sama Tuhan, tapi orangnya sangat-sangat perhitungan dan sangat mencintai uang. Dan suatu kali dia berjalan-jalan di kebunnya yang luas gitu. Pagi-pagi dia jalan-jalan ya.
Dan dia sampai ke suatu pohon kelapa yang ada di kebunnya itu. Dan dia pikir, wah enak sekali ini, saya sudah jalan agak jauh, sudah capek, hari agak terik, dan saya mau makan ini, minum air kelapa, makan kelapa. Dan kebetulan anak buahnya tidak ada yang dekat di sana. Dan dengan jiwa muda gitu ya, padahal dia sudah lumayan berumur ya, dengan jiwa muda dia pikir, ini gampang, dulu saya masih muda, gampang naik ini. Akhirnya dia manjat itu, dia manjat pohon kelapa itu ya, dengan dengan semangat ya, walaupun sudah agak susah, sudah dengan semangat dia akhirnya sampai ke atas, terengah-engah juga. Dia mau petik buah itu. Dia petik, tapi waktu dia petik buahnya terjatuh, saudara. Buahnya terjatuh, bam, dan kelapa itu jatuh ke tanah menimbulkan suara yang sangat keras. Dan dia melihat buahnya itu, wah, jatuh ke tanah dan kena batu lagi, saudara Tuhan, dan retak, saudara. Dan dia berpikir, wih, kelapa ini jatuh kena batu, retak. Kelapa saja begitu, apalagi kepala saya, dipikir ya. Apalagi dengan kelapa dengan kepala ini hampir mirip ya. Wah, kalau saya jatuh, wah gimana. Dan pas saat itu juga angin bertiup dengan kencang sehingga pohon itu mulai melambai. Wah, dia tambah ketakutan, dia pegang erat-erat pohonnya itu. Dan dia mulai sangat ketakutan sekali. Dan dia mulai berpikir, wah ini gawat ini. Dia mau teriak panggil orang-orangnya tidak ada yang dekat, saudara kasih Tuhan. Dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mau turun kayaknya ngeri sekali. Dan angin mulai keras. Dan akhirnya dia berpikir, wah kalau begini saya harus berdoa. Dan berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan, saya bisa mati, Tuhan. Dan dia mulai berpikir, bodoh sekali saya mau naik ini, untuk dapat satu kelapa saja saya bisa mati, dan uang saya yang begitu banyak akan hilang. Dia mulai berpikir seperti itu. Dan dia mulai janji sama Tuhan, kalau saya bisa turun dengan selamat, kalau Engkau bantu saya turun dengan selamat, saya akan memberikan kepada Engkau satu ekor sapi, Tuhan. Wah, dia mulai berjanji seperti itu. Lalu dia mulai memberanikan diri, beringsut-ingsut dia turun dari pohon itu. Dan turun beberapa jauh, dia lihat ke bawah, saudara kasih Tuhan. Dia lihat ke bawah, waduh, takut. Dan lihat ke bawah takut, tapi sudah tidak setinggi tadi rupanya. Wah, dia mulai timbul keberaniannya sedikit ya. Dan dia mulai berpikir, wah Tuhan sangat baik. Dan tapi dia kepikir, wah saya harus mempersembahkan sapi nih kalau saya selamat. Tapi wah, sapi itu mahal sekali, dia bilang ya. Sapi saya gemuk-gemuk. Dan dia mulai berdoa, Tuhan terima kasih sudah bantu saya, tapi sekarang ini sudah tidak terlalu tinggi, Tuhan. Mungkin saya turunkan lah ya, Tuhan. Kalau Tuhan bantu saya sampai ke bawah, saya persembahkan satu ekor lembu saja, Tuhan. Jangan sapi yang besar, Tuhan, lembu yang kecil aja. Dia mulai agak tenang. Wah, lembu ya, pantaslah. Dan dia mulai turun lagi, dengan tutup mata dia turun pelan-pelan. Dan sudah sampai setengah jalan, dia lihat, buka mata lagi, lihat ke bawah. Wih, sudah lumayan dia turun. Masih bahaya sih, lumayan. Tuhan, ini sudah agak dekat, Tuhan. Jangan lembu lah, Tuhan. Saya persembahkan satu ekor domba saja, Tuhan. Satu ekor domba atau kambing. Dan dia mulai turun lagi, dan sudah mulai dekat sekali. Dan dia akhirnya berkata, Tuhan ini sudah dekat, Tuhan, saya persembahkan ayam lah kalau saya bisa turun. Dan dia turun, akhirnya dia lompat ke tanah. Wah, Tuhan sudah sampai, Tuhan. Tidak usahlah, Tuhan ya, persembahan kan Engkau juga punya segala sesuatu. Wah, saudara kasih Tuhan, ini adalah suatu contoh cerita orang yang demikian tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, dan tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebenarnya. Dan kadang-kadang orang berjanji kepada Tuhan sembarangan, saudara. Anda pernah begitu? Saya harap tidak. Tetapi kalau Anda pernah, bertobatlah dan lakukanlah apa yang pernah Engkau janjikan. Mungkin pada saat Engkau sakit, ada yang pernah berdoa, Tuhan saya berjanji ini, berjanji itu. Mungkin ada yang saat dalam kondisi keuangan yang parah, dia berjanji kepada Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Mungkin ada yang berjanji mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi kemudian dia tarik kembali janjinya itu. Oh saudara, apa yang dikatakan Bilangan 30 ayat 2 di sini, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Membohongi manusia adalah hal yang buruk, membohongi Tuhan, oh luar biasa. Itu adalah hal yang sangat berani, hal yang sangat salah, hal yang sangat berbahaya. Nah saudara, tetapi kemudian di Bilangan pasal 30 ini, dia mendahului dengan itu, tapi kemudian dia berfokus kepada nazar kaum wanita. Seperti tadi saya katakan bahwa wanita juga punya kesempatan untuk bernazar kepada Tuhan. Tetapi ada satu pengecualian, dengan Tuhan. Ada satu pengecualian. Kenapa? Ada satu faktor yang beda dalam nazarnya laki-laki dengan nazarnya wanita, yaitu di manakah letak tanggung jawab
ultimate, tanggung jawab terakhir dari janjinya seorang wanita atau janjinya seorang laki-laki itu. Di mana letak perbedaannya? Nah, seorang wanita yang belum menikah itu di dalam Alkitab ditaruh di bawah otoritas ayahnya, taruh di atas otoritas ayahnya, seorang wanita yang belum menikah. Jadi kalau dia berjanji sesuatu, dan ayahnya yang berotoritas atas dia merasa bahwa oh ini tidak benar, nah, maka ayahnya bisa membatalkan janjinya itu dengan segera, gitu. Nah, kalau dia tidak batalkan dengan segera, maka janji itu berlaku, gitu. Nah, ini benar karena seorang wanita yang belum menikah, dia tinggal bersama ayahnya, dia ada di bawah otoritas ayahnya. Jadi kalau dia menjanjikan sesuatu yang menurut ayahnya itu tidak cocok dengan apa yang ayahnya ingin lakukan, karena ayahnya berotoritas atas dia, maka ayahnya bisa membatalkannya, gitu. Jadi misalnya seorang wanita berjanji, ya, dan ayahnya mendengar, oh saya berjanji ya akan persembahkan kepada Tuhan ya, sekian uang, dan ayahnya tahu, wah ini dia tidak punya sebanyak uang itu, dan ayahnya tidak mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuk dia, gitu. Ya, maka ayahnya bisa bilang, oh tunggu dulu, ya tidak bisa begitu, ya karena wanita itu akan mengambil uang dari ayahnya, gitu, untuk membayar janjinya itu, atau hal-hal yang lain. Mungkin wanita itu berjanji ya, saya tidak akan menikah, dan ayahnya bilang, tunggu dulu, saya tidak mau seperti itu, gitu. Saya tidak memperbolehkan janji itu, ya karena wanita ini masih di bawah otoritas ayahnya, maka ayahnya bisa membatalkan janjinya itu, saudara. Nah, ini adalah hal yang penting untuk kita ingat, karena ayahnya berotoritas atas dia. Nah, bagaimana dengan seorang wanita yang sudah menikah? Kita baca di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkannya, yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Nah, ketika seorang wanita menikah, maka dia berada di bawah otoritas suaminya. Sebelum dia menikah, dia berada di bawah otoritas ayahnya. Setelah dia menikah, dia berada di bawah otoritas suaminya. Jadi sekarang suaminya yang bisa membatalkan janjinya itu kalau menurut suaminya janjinya ini tidak bisa mereka penuhi, gitu. Karena ingat, ya, suami istri itu satu unit. Jadi istri berjanji apa, suami bisa ikut terseret di dalamnya. Misalnya seorang wanita, dan ini bukan hanya masalah janji, bahkan ya ini masalah dalam seluruh kehidupan rumah tangga. Misalnya seorang wanita ingin membeli suatu baju yang sangat mahal, dan suaminya bisa bilang, tidak boleh, ya ini kita tidak punya uang untuk itu, gitu kan. Nah, dan ini juga berlaku untuk janji di hadapan Tuhan. Misalnya wanita itu berjanji memberikan persembahan sekian kepada Tuhan, dan suaminya bilang, tunggu dulu, kita tidak bisa melakukan itu, ya. Atau ya, istrinya janji apa lagi yang lain-lain, ya, misalnya janji memelihara seseorang misalnya wanita kan biasa hatinya lembut, ya. Wah, dia lihat seorang anak yang sangat kasihan, mungkin anak ya yatim piatu atau apa, wah dia berjanji akan memelihara anak itu. Suaminya bilang, tunggu dulu, jangan, saya tidak setuju. Nah, jadi kita melihat, jadi Alkitab berkata ini janji yang diucapkan begitu saja, artinya belum dirundingkan dulu, ya. Kalau sudah dirundingkan, ya tentu suaminya mestinya tidak tidak komplain lagi karena sudah dirundingkan dengan dirinya. Tapi ini janji yang diucapkan begitu saja. Nah, jadi dia berada di bawah otoritas suaminya. Dan ini menegaskan satu hal, ya, bahwa memang dalam satu rumah tangga adalah suami yang menjadi kepala istri, gitu. Suamilah yang menjadi pemimpin di dalam keluarga itu. Nah, hari ini saya mengerti bahwa ini bukan suatu pesan yang populer. Ini bukan suatu pesan yang dianggap modern, ya. Kaum feminis demikian hari ini getol dan lain sebagainya, dan konsep dunia adalah wanita dalam pernikahan suami istri itu tidak ada yang kepala, begitu. Masing-masing. Nah, tidak heran maka di dunia hari ini perceraian begitu merajalela. Tidak heran, ya, karena mereka sudah melempar buku panduan Sang Pencipta, yaitu Alkitab, dan prinsip-prinsip Alkitab mereka sudah lempar keluar dari rumah tangga mereka. Nah, apa jadinya? Anda beli mobil,
Anda lempar buku manualnya. Saya tidak perlu mengikuti buku manual mobil ini. Jadi bukunya bilang ini adalah mobil yang harus diisi dengan solar. Anda lihat, oh semua orang isi bensin, dia isi bensin juga gitu. Ya, mobilnya rusak sudah dengan Tuhan. Anda tidak mengikuti spesifikasi dari pencipta dari produk tersebut. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan telah membuat dan pernikahan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sudah desain, Tuhan sudah taruh bagaimana supaya pernikahan itu baik, bagaimana supaya manusia yang dia desain itu bisa berfungsi dengan bahagia. Ini ada dalam Alkitab, dan kalau Alkitab dilempar, oh saya tidak mau, itu sudah kuno. Ya. Ngapain saya sebagai wanita mau tunduk sama suami saya? Kok dia juga jahat kok sama saya? Dia begini, dia begitu. Ini zamannya emansipasi, ini RA Kartini sudah dan lain sebagainya. Wah, sudah dengan Tuhan. Maka ya resikonya juga harus ditanggung ya, bagaikan mobil yang diisi dengan mobil solar diisi bensin, mobil bensin diisi solar gitu. Maka akan terjadi kerusakan yang sangat-sangat luar biasa, dan tidak heran hari ini kebanyakan pernikahan, justru lebih banyak pernikahan yang tidak berhasil. Ya akhirnya bercerai lah, yang akhirnya terjadi broken home lah. Lebih banyak yang seperti itu karena Alkitab sudah tidak diikuti lagi, Saudara. Nah, kita melihat di sini bahwa seorang wanita dia berada di bawah otoritas suaminya ya. Dan sebelum dia menikah di bawah otoritas ayahnya. Nah, mungkin ada kaum wanita yang berkata, loh kok tidak fair ya, kita kaum wanita selalu di bawah otoritas orang lain gitu. Tapi ini bukan tidak fair dengan Tuhan. Sebenarnya setiap manusia selalu di bawah otoritas pribadi lain ya. Laki-laki pun selalu di bawah otoritas. Ketika seorang laki-laki misalnya masih kecil ya, masih anak-anak, masih di rumah ayahnya, ya dia di bawah otoritas ayahnya juga sebenarnya. Nah, kalau dia sudah dewasa, dia sudah keluar dari rumah ayahnya, atau dia sudah menikah, Alkitab mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ketika dia menikah, ya dia sudah tidak satu unit lagi dengan ayah ibunya sebenarnya. Dia sudah sendirian. Tapi apakah dia masih di bawah otoritas? Oh iya, mungkin dia di bawah otoritas di tempat dia kerja. Mungkin dia di bawah otoritas yang jelas di bawah otoritas pemerintah tempat dia tinggal. Dan yang paling jelas dia di bawah otoritas Allah sendiri. Jadi tidak ada sebenarnya pribadi yang tidak di bawah otoritas, yang boleh melakukan apa yang dia mau begitu, tidak ada. Nah, wanita justru Tuhan ciptakan dia akan bahagia. Jangan pikir Anda berkata, oh saya di bawah otoritas saya tidak bahagia. Tidak. Nah, inilah kebohongan yang iblis ingin sebarkan, bahwa kalau kamu di bawah otoritas kamu tidak bahagia. Iblis ingin menyebarkan kebohongan ini gitu. Karena apa? Dia sendiri tidak mau di bawah otoritas Allah. Ingat saya katakan tadi bahwa semua orang di bawah otoritas. Hanya di bawah otoritas siapa? Laki-laki juga minimal di bawah otoritas Tuhan. Nah, perempuan, ya Tuhan taruh kamu di bawah otoritas laki-laki. Nah, sebagai ayah atau sebagai suami, ya kecuali nanti kita lihat ada wanita yang tinggal sendirian. Oke, dia tidak di bawah otoritas laki-laki yang lain. Tetapi kita melihat umumnya wanita itu kalau bukan dia menikah, dia masih kecil, dia di dalam rumah ayahnya gitu. Dan dia berada di bawah otoritas. Dan Tuhan justru ingin, inilah bahagianya ketika seorang wanita dia tunduk kepada otoritas itu, itulah jalan menuju kepada kebahagiaannya. Nah, saya tidak berkata bahwa tidak ada orang yang menyalahgunakan otoritas. Ya, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini bisa saja ada ayah, ada suami yang menyalahgunakan otoritasnya. Nah, itu topik lain lagi, saudara kasih Tuhan. Itu ada abuse dalam rumah tangga, tapi intinya sebenarnya normalnya Tuhan ingin seorang wanita tunduk kepada otoritas suaminya atau ayahnya. Nah, ini mengajar kita juga kalau kita baca dalam 1 Korintus 11 ya, 1 Korintus 11 ada satu ayat yang agak enigmatis di sini. 1 Korintus 11 ayat yang ke-10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Jadi wanita rupanya bisa memberi kesaksian pada para malaikat. Ketundukan wanita yang dicirikan oleh penutup kepalanya. Apa penutup kepalanya? Ya di waktu-waktu dulu mungkin pakai tudung, pakai kerudung, tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa rambut panjang diberikan oleh Tuhan sebagai penutup. 1 Korintus 11 ayat yang ke-15. Sebab rambut diberikan pada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi rambut panjang bagi wanita adalah simbol ketundukan, bagi laki-laki simbol kehinaan. Nah, Alkitab berkata bahwa simbol ketundukan di dalam wanita itu menjadi kesaksian bagi malaikat. Karena malaikat yang jatuh ke dalam dosa adalah karena mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan.
mereka memberontak, mereka tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa wanita bisa mengajar malaikat bahkan ya, bahwa hey, saya saja mau tunduk. Saya mau tunduk kepada otoritas yang Tuhan tetapkan atas saya. Saya mau tunduk kepada suami saya. Saya mau tunduk kepada ayah saya ya. Jadi ini merupakan kesaksian. Anda bisa bersaksi kepada malaikat sekalipun. Oke. Kita lihat lagi sekarang ayat 9 ya, ayat 9 di sini mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan diceraikan. Segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jadi ada wanita yang tidak punya suami atau tidak punya ayah lagi. Ya, dia tidak di bawah otoritas laki-laki kalau begitu. Ya, dia bisa bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Ya, dan ya ini jadi harus hati-hati dia ngomong apa ya, dia harus tepati gitu. Nah, coba kita baca lagi, lanjut. Ya, sebelum kita lanjut, saya ingin komentar sedikit di sini. Seorang janda, ya, janda itu suaminya mati atau yang diceraikan, ya, diceraikan. Nah, Alkitab tidak pernah mendukung perceraian, saudara Tuhan. Kalau Anda buka dalam Maleakhi, ini kitab Perjanjian Lama yang terakhir. Maleakhi pasalnya yang kedua. Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Ya, ini ada satu kalimat yang perlu dicamkan oleh setiap pasangan Kristen. Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, kata Tuhan. Aku membenci perceraian. Nah, ini konteksnya adalah perceraian pernikahan. Aku membenci perceraian, kata Tuhan. Ini kata-kata yang sudah cukup kuat sebenarnya. Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci perceraian. Jadi kita melihat bahwa kenapa kok di Alkitab ada sebut tentang perceraian? Oh iya, ini adalah karena ketegaran hati manusia. Tuhan sudah benci perceraian, tapi Tuhan tahu manusia akan terus bercerai. Oleh karena itu Tuhan juga ada mengatur tentang perceraian. Kalau ada orang yang diceraikan harus begini begitu. Bukan berarti Tuhan mengizinkan perceraian, tidak. Tuhan bilang tidak boleh bercerai. Tapi kalau ada orang yang ya karena mungkin suaminya atau istrinya ya saking keras kepalanya berdosa menceraikan dia, maka apa yang harus ya, dia lakukan begitu. Ada aturan-aturannya dalam Alkitab, tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian. Itu adalah hal yang harus digarisbawahi. Oke, lanjut sekarang. Kembali ke Bilangan pasal 30, saudara. Bilangan 30 ayat 10 sampai ayat 15. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya dan segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya berapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Oke, kita selesaikan saja ayat 16. Itulah ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Ya, jadi ya kita melihat di sini mirip dengan tadi dari ayat 6 sampai ayat 9, bahwa seorang wanita, seorang istri yang sudah bersuami berada di bawah otoritas suaminya bisa membatalkan janji istrinya itu. Tetapi fokusnya di ayat 10 sampai ayat yang ke-15 ini adalah kepada tanggung jawab suaminya itu. Jadi kalau suaminya itu mau membatalkan, dia harus membatalkan dengan segera. Dia tidak boleh sudah sekian lama, kayaknya janji yang waktu itu nggak usah deh ditepati, ya saya batalkan saja. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi ketika dia mendengar, kalau dia tidak setuju, dia batalkan. Jadi bahkan teks memberi contoh di sini. Misalnya perempuan itu bersumpah untuk merendahkan diri dengan berpuasa, katanya. Dan mungkin istrinya berjanji, Tuhan saya berjanji 10 hari ke depan saya mau puasa gitu.
Dan suaminya mendengar, kan mungkin istrinya tidak ngomong-ngomong dulu sama suaminya, dan suaminya tahu bahwa dia punya rencana tertentu untuk keluarganya. Misalnya beberapa hari ke depan mereka akan pergi ke Yerusalem misalnya. Dalam perjalanan itu tentu istrinya butuh tenaga ya, dan tidak bisa berpuasa gitu. Dan dia bilang, jangan tidak, nggak bisa begitu. Saya punya rencana lain misalnya. Nah, ya bisa seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau dia biarkan, lalu sudah 5 hari misalnya, istrinya bersumpah atau bernazar untuk puasa 10 hari, dan suaminya bilang oke awalnya, ya. Lalu setelah 5 hari baru dia bilang, ini saya punya rencana nih gitu ya, batal. Nah, ini tidak boleh. Nah, kalau dia batalkan maka suaminya yang akan kena hukuman gitu. Karena dia yang membatalkan. Jadi dia paksa istrinya, kamu stop puasa. Nah, istrinya harus dengar suaminya. Tapi yang nanti kena hukum karena melanggar janji itu bukan istrinya lagi, karena istrinya diperintah oleh suaminya untuk melanggar janjinya. Nah, jadi yang kena adalah suaminya nanti. Nah, ini yang Tuhan katakan. Jadi suami akan kena kepada apa yang dilakukan oleh istrinya ini. Nah, kalau istrinya sendiri yang langgar, bukan karena suaminya, maka istrinya yang kena. Nah, jadi ini Tuhan atur dengan sangat luar biasa sekali. Dan Tuhan peduli dengan hal-hal yang mendetil seperti ini. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa ya Tuhan kok mau ya mengurusi hal-hal seperti ini? Ya, ini masalah hati kepada Tuhan. Ini masalah yang penting, masalah hubungan seperti ini. Dan ini mengajarkan kita hal yang indah sekali. Dan kalau kita tarik kepada masa modern sekarang, ya, di banyak gereja ya, dalam hubungan suami istri, bahkan di kalangan Kristen pun ya, banyak orang Kristen yang terpengaruh oleh feminisme, ya, orang Kristen yang terpengaruh oleh dunia, sehingga mereka meninggalkan pola yang dipakai Alkitab, ya, bahwa kepala keluarga adalah suami. Dan apakah ini berarti tidak fair sama perempuan? Oh, sama sekali tidak. Bukan tidak fair, saudara. Justru Tuhan perintahkan kepada suami untuk mengasihi istri sedemikian rupa, bahkan rela mati baginya, mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilupakan ya. Nah, kadang-kadang ada wanita-wanita yang berpikir bahwa ya dia bisa pelayanan, ya mungkin kita bilang seolah-olah seperti bernazar sama Tuhan gitu ya. Dia bisa pelayanan, yang kalau dia pelayanan maka dia tidak perlu peduli dengan suaminya karena pelayanan untuk Tuhan gitu. Nah, ini suatu kesalahan, saudara. Ya, ayat ini mengajarkan seorang wanita tidak bisa berkata, saya kan mau bernazar bagi Tuhan, jadi tidak peduli apa kata suami saya. Tidak, jangan begitu. Pelayanan sebagai satu unit itu jauh lebih indah ya. Nah, ada wanita-wanita hari ini yang membuat kesalahan. Dia pikir dia mau pelayanan, jadi peduli amat dengan suaminya. Kan Tuhan lebih penting dari suami. Oh ya, memang Tuhan lebih penting dari suami, tapi Tuhan suruh kamu untuk tunduk sama suami gitu. Jadi kalau kamu peduli dengan Tuhan, kamu akan tunduk kepada suami. Dan saya kadang-kadang sering melihat ada wanita-wanita yang pelayanan tapi mengabaikan rumah tangganya ya. Pelayanan sampai malam-malam, pergi ke sana kemari ya. Dan suaminya ditinggal di rumah untuk ngurus anak, untuk dan suaminya tidak senang gitu. Kok istri saya kemana? Dan alasannya, saya pelayanan. Padahal pelayanan seorang wanita nomor satu adalah rumah tangganya. Itu pelayanan dia pertama. Bukan berarti wanita tidak boleh pelayanan yang lain, tapi koordinasikan dengan suami Anda ya. Tuhan ingin wanita melayani, itu puji Tuhan ya. Tetapi sekali lagi, koordinasikan dengan suami Anda. Sama seperti di nazar di sini. Ada wanita mungkin dia bernazar ya, sembarangan nazar gitu. Tapi suaminya bilang, tidak bisa begitu. Nah, jadi kembali untuk suatu rumah tangga yang harmonis dengan sama Tuhan, koordinasikan, ya, komunikasikan, dan kembali kita melihat di sini, jangan menjadikan Tuhan alasan untuk tidak taat kepada suami. Gitu. Ini bagi wanita yang aktif dalam pelayanan, karena ada banyak gereja wanitanya aktif. Ya, sebenarnya puji Tuhan, banyak laki-laki yang bahkan tidak tertarik dengan hal rohani. Ada istri mereka yang tertarik dengan hal rohani. Puji Tuhan, Anda bisa ya bahkan bisa ya membantu mungkin suami Anda untuk semakin mengenal Tuhan. Tapi Anda tidak akan melakukan itu dengan baik kalau Anda malah tidak taat sama dia dengan alasan saya mau pelayanan. Suami Anda bilang, istriku ya, tolong kamu masak dong ya malam ini. Saya nggak bisa masak gitu, saya ada pelayanan, dan ini terjadi terus menerus ya. Lama-lama bahkan menjadi kesaksian yang tidak baik. Bahkan kadang-kadang ada yang suaminya bahkan belum percaya Tuhan dan istrinya sudah percaya Tuhan, tapi menelantarkan ya suaminya karena pelayanan. Ini juga sangat tidak baik dengan Tuhan. Jadi kembali Alkitab mengajak kita pada perspektif. Bernazar indah sekali,
Indah sekali kalau kita mau berjanji sama Tuhan. Berjanji sesuatu, ini menunjukkan kita punya suatu kerinduan bagi Tuhan. Tapi ingat, kalau Anda berjanji, tepati. Kalau Anda tidak bisa tepati, lebih baik jangan janji. Ini firman Tuhan. Wanita boleh juga berjanji. Ya. Wanita boleh berjanji. Dan indah sekali berjanji juga. Nah, dan kalau suaminya mendengar dan oke, maka oke, gitu. Nah, kasus yang teringat pada diri saya adalah kasusnya ini Samuel. Samuel ini orang tuanya adalah si Elkana, ayahnya, dan ibunya adalah Hana. Dan Hana ada berjanji sama Tuhan, kalau Tuhan memberikan dia anak, maka dia akan persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika Elkana mendengarnya, ya, maka Elkananya itu tidak melarangnya, ya, sehingga akhirnya anaknya itu memang diberikan pada Tuhan. Nah, Elkana bisa saja melarang waktu itu. Wih, ini kan anak-anak kita, jangan diberikan, ya. Nah, tapi Elkana tidak apa-apa. Jadi akhirnya jadilah Samuel yang kita kenal. Jadi ini contoh-contoh yang luar biasa. Wanita-wanita dalam Alkitab ada yang bernazar dan berjanji kepada Tuhan juga. Oke, baik. Jadi dengan demikian kita akan akhiri Bilangan pasal 30, dan di kali berikutnya kita akan masuk ke Bilangan pasal yang ke-31. Saya Dr. Sifan Senliao, undur diri dulu dari pendengaran Anda. Sampai berjumpa. Maranatha.